Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abda'i wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadir sekalian, jadi kata Imam Al-Ghazali ya, hidup di pucuk dunia ini tugas kita itu cuma dua. Itu apa? Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Lain daripada itu, semuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita dek tahu, kita ngikut baik aturan Allah Subhanahu wa taala. Bala jodoh rezeki maut. Bala kita dek keruan dang masak kuning, ada pula rebosan, ada pula sambal calo, ada pula tu apa gitu tu kemangi. Nah berenggot lapar makan, tergigit lah ngai bibir ngai lidah kita, pedih pula itu. Bala urung lah lemak kita. Lah urung deh, urung dang pai pula nak ngayat, gigi sakit pula, lah kecol pula, nganeng nyanyi lagi dimak, lagi gigi sakit. Nah maka oleh sebab itu satu bala. Yang kedua apa? Jodoh. Jodoh ini itulah dia. Lah rapat ku kiceka. Jodoh ini lah keliling, lah ke mana-mana. Lalu akulah kira-kira lah ke Bangka, lah ke Palembang, lah ke Jawa, lah ke mana-mana. Engkasa sebelah dusun tu lah. Itu jodoh, dia tahu nentukannya kan. Lah ke mana-mana engkasa kan. Baik itulah pula bala jodoh, rezeki baik itulah pula. Dijagal di Jambi, dijagal di Jakarta, dijagal ke mana-mana. Ada nek dia dapat, ada pula nek dia tidak. Maka rezeki ini diibaratkan kita nak antri daripada tu apa? Antri di meja Perancis. Cedok ngambil sop kak, gulai kambing. Cedok terus. Giliran kita 3 kuah. Amat sop tadi bu, satu dia nuka dikit, tak apa, banyak kuah isinya mulai habis. Nek uga di sana tadi rumah panitia lompol ngenjot itu kan. Nah katanya tadi, satu berenang dapat radang, dicintong sekali lagi dapat wartel, dapat lagi makroni, dia dapat lah unduk aja mau ikaba cepat katanya. Aku ndak pula. Lewat lah kita, satu kita lewat tambah jema gulai tadi. Nah itu. Apalagi yang ada jema dalam kak. Ayo deh. Ada jema dalam gulai kambing tu aman. Nah artinya di meja Perancis saja nak ada jema dalam bu. Nyala dia bu. Di meja Perancis saja nak ada jema dalam. Amudem dia jema dalam mudem. Apalagi di akhirat. Siapa jema dalam di akhirat? Tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ama kita dek dia Rasulullah udem tengi angit lah itu kita. Empai dikumpulkan di padang mahsyar, apa namanya matahari sejengkal, dek tahu lagi kita. Terkecuali itu adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka di dunia sajalah dicontohkan. Yang mudem dia jema dalam mudem, dia kata tambahi jema kambing enggak apa tadi. Wanita tadi kata kerwana kan oi itu kakaan enggak bah. Kemela lah tumpahkannya. Itu ya. Nah kemudian bala judul rezeki maut. Maut inilah ya kita didik keruan. Didik pula keruan maut ini. Mati tende keruan. Kita umur berapa mati. Cuman daripada yang telah dicontohkan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Nabi Muhammad itu hidup panjang. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu panjang. Nabi Adam berapa tahun umurnya? Nabi Adam berapa tahun? Paling panjang Nabi Adam berapa? Nabi Nuh 850 tahun, hampir 900 tahun. Umur Nabi Adam 1000 lah ribuan tahun.
kemudian turun lagi, sampailah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mati 63 tahun. Kemudian ia paling panjang adalah amun tidak salah Utsman bin Affan. Dia paling panjang 84 tahun. Nek lainnya 63, 64 kali. Maka disebutkan, silakan dibuka, ada di surat Al-Waqiah itu, ketentuan mati kita itu lah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Waqiah ayat 63. Kira lah di surat Al-Waqiah itu. Ngap makanya jemaah pensiun jemaah pensiun itu rata-rata umur 60. Bukan itu di rancang-rancang biasa be. Nah ini. Nanti silakan dibuka ayat 60 surat Al-Waqiah. Baca artinya kecil menatanya. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Jadi mati kita itulah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kematian inilah ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah yang harus kita sikapi. Kita mati itu pacak kita rencanakan mati husnul khotimah atau husnul khotimah. Husnul khotimah itu berarti akhir yang baik. Husnul khotimah, su'ul khotimah matian yang buruk. Jadi kematian ini ia tidak perlu kita pikirkan di mana mati, waktu mati dek ruang. Banyak jemaah lahir di rumah itulah sama-sama, di dusun itulah yang berading. Kadang-kadang mati lain. Ada di Jakarta, ada di Padang. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dosa nak dirupui. Udah itu waktunya badah di dosa. Nah, ia nak dirupui tadi. Tua punian bataan kita ketika kita mati, inilah yang perlu kita pikirkan. Maka ada 6 amalan yang akan dapat menyelamatkan kita di dunia wal akhirat. Tua apa saja 6 amalan itu? Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Nah, 6 ini pacak galau kamu gawekannya. Kalau pilih ini mana? Yang pertama ilmu pengetahuan. Maka guru adalah posisi yang tertinggi mengajarkan. Mengapa? Dikarenakan guru itu ibarat multi level. Jaring sini, si anu ni ngamalkannya dapat pula, si anu ni ngamalkannya dapat pula, terus sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya aman kapaca jadi guru. Siapa mantan guru di sini? Mana? Nah, le pensiun, Bu. Belum. Nah, laman berarti beliau nih laman siko sampai kiamat itu. Siapa baik yang mengamalkan ilmu pengetahuan ibu ini sampai kiamat. Ndak ustaz lu mana aku tidak tahu ngajar di sekolah lo yo wiwi kapo. Jadi guru waruti jadilah. Nah, kalau dipergunakan guru kan bermanfaat khairun nasi anfa'um linnas, maka itu akan menjadi amal jariah kita pula. Membuat roti jadi usaha sehingga dia pacalah hidup. Sesekali injokannya pula ngaji mau pengajian. Kata ya wewe, engkau laku sagini. Aku boleh duit sertifikasi. Wah, aku boleh duit besar. Berapa riken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. Hai, gampang lah itu. 5 jadilah. Kalau ditong 50 enggak segi 5. Boleh itu boleh. Sekecil apa baik amal ibadah akan diambil oleh Allah untuk menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Kiai Haji Maimun Zubair, untuk mengundang rahmat Allah itu kecil benar kalau kita galak asa ikhlas. Tekina ngari air kopi kita minum, ada semut, celup ka tunjuk, angkat. Kita biarkan semut itu tadi dia hidup. Nah, itu baik lah pacak ngundang rahmat Allah Subhanahu wa taala nyelamatkan kita. Maka oleh sebab itu jangan kita ragu-ragu, tuapu baik kita berbuat kebaikanlah. Amin ya rabbal salatullah salamullah. Yuk. Tawassalna bibis Rasulillah
idinillah ya Allah, asamkan disasam gelugur, si riang-riang di dalam akibat diri, mak mana padina banyak, padi segodi barejik jureng tebeng, mak mana lakina lemah, binin cerangon bau jegeng. Mau jegeng di mak satu balik lancerangot masuk kamar mau jegeng. Didampingi bawang putih pun. Ini dunia itu. Apa yang pertama tadi? Ilmu baca nyetek, ajar kang menyetek. Baca jahit, ajar kang menjahit. Itu apa baik kebacaan kita? Itulah jadi guru. Minimal kita ngajar ke dalam rumah kita. Minimal, itu yang pertama. Yang kedua yaitu sedekah ayat. Sedekah ayat. Ngapa ayat? Karena sudah dicontohkan kata Rasulullah Abdul kita bersedekah itu tidak lain memberikan air. Apalagi kita pacak nyalurkan ayat ke sawah-sawah. Kata jemaah dia kena lewat sana. Lewatkah kepada kami ayat itu. Semasa ayat itu lewat, semasa siring itu dipakai ngejeme, empuk siring itulah kering, karena dunia ini tidak ada yang abadi. Dia tidak abadi. Empuk kita kambang kering, hanya itulah dinjukkan ngejeme, nilainya abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman bin Affan itu sampai saat ini di Madinah itu dia masih kina sumur Utsman bin Affan. Kalau pacak sedekah ye. Di mana dia membuat musola? Cakagilah dia membuat musola tu. Dia empai buat itu cakagi. Lom kabudi ayo. Aku katanya ngebor itu. Ini duit itu aku nak sedekah pokok ngebor aye. Aku tanggung jawab aye. Paling ada tengah 2 juta 3 juta itu. Ngapa dinda? Ngapa kita dinda? Itu amal sampai kita mati. Ada je masjid baru, cakagi ngecam. Empai dia membuat pondasi. Engkau laku. Kambang engkau laku. Tanggung aku. Tekesaniho beli kapal. Itu nilainya abadi. Abadi nilainya kan? Abadi luar biasa bu. Maka oleh sebab itu, kalau kita pacak sedekahkan dia ayat, makanya kalau jemaah terti itu, termasuk Ipan Gunawan itu kan? Ada ndek desainer itu, dia buat masjid di daerah jemaah Somalia, daerah jemaah hitam itu, kemudian borkannya pula ye. Artinya jemaah itu ngerti bahwa itulah amal yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirat, dijamin sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jangan kita kalau kita sawah, kalau kita apa namanya kebun, dilalu kaya, buat irigasi cepat-cepat lanjut kalah, karena itulah. Ngapa? Karena itu tadi sisa tadi belum tentu. Belum tentu nek kita duit 10.000 kalau masih di tangan kita itu belum bermanfaat namanya. Pacak baik itu lengit. Jadi tak? Hanya amu dibeli ka kue, njuk ke sini sampai ke serge catatannya. Ndok katanya, oi satu sampai nanti. Mana dia katanya kumbu njukan yor to. Ayo yor to tadi. Tercatat kali sampai ke sana kan kumbu to tadi. Nah, itulah nek bermanfaat. Hanya nek di tadi belum tentu. Wewe buat pempek lo itulah pula kan dinjoka sampai nanti itulah ada catatannya. Maka oleh sebab itu Rasulullah itu dia rumah apa namanya duitnya dia pernah temalam. Dia pernah temalam duitnya. Ngapa? Karena dia ingin mendapatkan apa yang didapat itu abadi. Hanya kita mungkin dia tahu. Kita dia tahu karena ada anak sekolah, cucu sekolah. Cuman minimal kalau kita ada duit, minimal kita bersedekah, minimal kita tahu apa, wakaf dan lain sebagainya. Sekecil-kecil apapun itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu tadi 2 kan? Ketiga yaitu kita amaka paca nek jalan.
Dek jalan. Sedekah kan dek jalan. Nak kebun, nak tanah, nak baling rumah, nak depan rumah, lantak kalah itu tu Nak jalan umum pergi. Ngapa? Selama jalan itu dipakai, maka segalanya itu menjadi amal ibadah bagi kita. Itu jalan itu luar biasa, Bu. Karena apa? Jalan itu setiap pagi dilewati ngagi jema. Dilewati ngagi jema. Maka minimal jema bagi dulu, minimal ada namanya pelaluan agung. Pelaluan agung tu pelaluan ke kebun. Ada itu pemandian agung, badan mandian. Minimal dia buat ke kemuru kan pengalayan ngai pekecaan jadilah. Ngapa? Karena nilainya luar biasa. Semenjak dia nancap kat itu nilainya sudah abadi. Kecaknya kan dek jerambah tu kak. Nah ke sawah. Buatkannya ngede lah buruk tadi. Nilainya abadi pula itu. Nilainya abadi. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita ni awak kita lah ngaji, amal-amal sekecil itu kita dek keruan. Ngaji lah galak, jalan dibuat jemu kita tutup. Nah ini ngecol kan. Rugi serugi-ruginya kita kan. Amal ada enjok kalah. Jangan sampai kita jadi manusia yang rugi, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena nek kita ada lah dipinta jemu di kita enjoka, berarti kita nunda kita masuk ke dalam surga. Maka bersyukurlah ame je meminta, ame baca kita enjok. Maka disebutkan bermuka manis, berlidah pasir, ringan tangan, rendah hati. Itu kan, ame baca 4 nih kata jemu tu. Pertama apa? Lidah pasir. Tuapa lidah pasir itu tadi, ame je nak minjam jangan dimarahi. Ame dek dia minimal pala aku nundeka atau ami selesian upayo aku minjam beras kodai mana di dana lagi. Pala sianu kaba makanlah kodai ke rumah. Aku ni bukan dindak minjami kapa. Sada ada di rumah ni, sada ada beras 3 kilo tulah. Hanya kaba anu kita beragih inilah. Ame kaba dindak ngambil pala kutundeka kaba ke rumah sianu. Lo itu jangan diberisi. Kaba di keronnya aku minjam. Nak petang ini aku lagi dia lagi. Artinya apa? Mulut kita tu tadi lompatnya jadi ibadah satu. Nah. Habis baterai itu nih. Satu. Nah, artinya lidah pasir. Lidah pasir. Itu lidah pasir tadi itu apa? Nyala kita kecek tadi mulut kita harus baik bernilai ibadah di hadapan Allah. Udah itu ringan tangan, ringan memberi, ringan membantu. Kira-kira nyebrang kaji maka jalan, ada ngangkat ke atau apa namanya? Ngangkat ke ambil nananya, dia terangkat lagi. Dia payah itu. Bernilai ibadah luar biasa. Rendah hati ngapa? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak riak. Karena jemaah ni banyak lanek ngujuk jemaah ni kalau kita ada. Banyak lanek ngujuk. Bernama kita diujuk, udah yang berugak cuping. Dek keruan jemaah tu tadi. Nganuka kita tadi di belakang. Ngujuk. Kalau jemaah ngujuk, dia ada dek lain dek lebih kaya lagi. Dia ada dek lain dek lebih pintar lagi. Nah itu ya. Nah kembali kepada tadi, berarti 3 kan? 1 tadi itu apa? Ilmu. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, sedekah jalan. Kemudian yang keempat, untuk bersedekah itu yang paling bagus pula yaitu masjid. Njok kalah berapa kena pergi yang membangun masjid? Ndak 1000 lagi pergi. Aku ada duit 5.000 ni lah ustaz, mana laju 5.000 amu dibeli ke batu bata berapa kak? Membangun batu bata 8.000 800 iko 5 kali 8 40 berarti 6 iko itu. Duit semiliar kurang serupiah dek tahu jadi semiliar. Jadi deh semiliar tu kurang serupiah dek tahu. Masjid itu kurang 5 kurang siko baik kena pesok di sana ibarat 5 kali. Nah maka oleh sebab itu jangan malu kita bersedekah. Apalagi siapa yang bersedekah untuk masjid kata Allah, maka dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Langsung dibangunkan oleh Allah surga kalau jemaah bersedekah masjid sekecil apa baik langsung dibangunkannya rumah di surga. Nah kemudian
Setelah itu anak yang soleh. Anak yang soleh. Nah, anak yang soleh inilah ya kita perlu kita sikapi main lagi, karena kita main lagi dalam perjuangan untuk meneruskan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha ini bukannya segampang kita membalik telapak tangan didik. Tidak, luar biasa. Maka dulu lah sebutkan, didik anak itu ikutilah agama minimal 3 kali 7. Masih teringat? 3 kali 7, 21. Umur 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, dijadikan dia sebagai seorang raja. Lo mana raja diupuk, dimandikan. Apapun, reti raja ya. Dimandika, dibedai, diujuk pula, diganti baju, dibimbing sekolah, disuapi makan, itu apa? Raja. Sambil kita rekamkan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Minimal ngapa setelah lahir minimal kalau lanang diazankan. Udah itu komat. Tidak, satu dia lahir yuk dikenalkan lagi lagu nikah Ardila. Satu dia lahir tadi kan. Aku kenang dia. Santai. Seharusnya Allahu Akbar. Diperkenalkan, ditanamkan, hari-harinya tidak lain adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke 7 hari, makanya kita dianjurkan diajong, odem dianjur nama, diakikah. Dia tahu 7 hari, 14 hari. Dia tahu 14 hari, 21 hari. Dia tahu 21 hari, kebila dia pacak dan seterusnya. Artinya kita tadi, isan kita lahir, memanglah dianjurkan agar anak kita tadi, cucung kita tadi, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isan dinamu saja harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai namu asak namu. Sebab namu itu ada namu nek haram, ada namu nek makruh, ada namu yang halal, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo mana namu nek haram? Misalnya dinamai namu nek haram, dinamai syaiton. Ayat kaku namuka katanya cucung kone dalam Al-Quran baik as-saitoni. Dia tahu po Quran karo artinya itu. Udah itu al-musriku. Karo pula itu al-munafikun. Karo pula dia boleh Empot itu tadi Nah, jadi minimal siapa namanya? Anakku namuka, anakku ni kele siapa namanya kira-kira? Muhammad dipangkali. Udah itu nama-nama Allah cuman harus diawali dengan Abdul. Misalnya Abdul Malik, Abdul Somad, Abdul Wahab, itu kan? Abdul Hakim, harus ada Abdul. Ya makro lo mana Ustaz? Ya makro tu nyala kita galak dinamakan, misalnya kita namakan Gerot. Tanya kayaknya misalnya nama anak yuk Wewe ne Gerot. Oh ibu Wewe, mana Gerot main lagi? Ay kata Wewe, Gerot nih latihan namanya saja, latih kelepai demam, ya kan? Ada lagi dinamanya Agong misalnya, itu agak makro itu. Mana Agong? Latihan namanya saja, Agong lah bunto kematilah main lagi. Itu ya. Mana biasa? Nah inilah ibu-ibu sekalian. Kalau kita kumpul oleh ini ngaji ya sambil bersenda gurau, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dia kerasakan. Ngapa pula kita tidak ngaji? Makanan ada, air ada, badan bersih. Paling-paling kamu di rumah main lagi, berdaster bobok nonton TV, film Indosiar. Paling-paling deket-deket makan. Gitulah kan gawean. Hanya ngaji ini masalah kita dapat ilmu dan dapat pula kita ilmu pengetahuan dan dapat pahala. Amin ya rabbal. Bos kalian, demikianlah kaji kita pada hari ini tentang kematian. Mudah-mudahan kita semuanya dengan beberapa yang telah saya sebutkan tadi
kita pacak ngamalkannya. Minimal siko jadilah. Amka pacak 7 tadi lantak kagale. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah, aku mohon maaf. Jadi aku agak kurang lemah dengan badan, jadi ngomong saya ini agak belelitot mau itu kan. Badan ini sakit kali. Asa digagali karena musim mungkin perubahan musim, bukan limute kau ya. Lagi perubahan musim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.